Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soibah Rahab, NPM 18140117. Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran IPS dengan materi pembelajaran IPS model WebBed ataupun yang sering disebut laba-laba, jaring laba-laba. Baiklah, kita langsung ke pembelajarannya. Pendidikan merupakan suatu pembentukan jiwa manusia yang memungkinkan manusia itu tumbuh dan berkembang dengan potensi, kemampuan serta kemauan yang dimilikinya sendiri. Jadi dalam pembelajaran IPS WebBed ini ada beberapa rumusan masalahnya, yaitu nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran WebBed tersebut. Baiklah, kita akan membahasnya. Pengertian dari model pembelajaran WebBed adalah model pembelajaran WebBed ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model WebBed ini ataupun yang sering disebut dengan jaring laba-laba menurut Ade Rukmana 2006 bertolak dari pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran jaring laba-laba tersebut adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajar tema tertentu yang kecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain, tidak harus IPS. Ada bidang studi yang lain-lain seperti bahasa, itu juga bisa dipergunakan dalam model pembelajaran jaring laba-laba ini. Seorang guru dapat dituntun secara serius dan mendalam untuk memahami dan memilih tokoh utama yang berkaitan dengan materi yang secara metodologis bisa dipadukan. Jadi yang kedua yaitu karakteristik model pembelajaran tersebut, yaitu seperti berpusat pada siswa. Pendekatan ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan agar siswa dapat melakukan aktivitas belajar dengan secara giat dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata, yang konkret, yang asli, yang bisa dapat langsung dilihat untuk memahami hal-hal yang lebih jelas. Yang ketiga, memisahkan materi pembelajaran yang tidak begitu jelas. Maksudnya ini, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Bersifat fleksibel. Fleksibel mengkaitkan bahan ajar dari satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Tidak harus di IPS tersebut, bisa dikaitkan dengan IPA ataupun bahasa dan lain-lain.
Jadi menggunakan prinsip-prinsip sambil bermain yang menyenangkan. Guru melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, menciptakan suatu suasana kondisi yang menyenangkan sehingga siswa dapat bermain sambil belajar ataupun sambil bernyanyi agar pembelajarannya tidak terlalu tegang, agar anak-anak merasa nyaman. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tersebut. Satu kelebihannya yaitu penyeleksian tema sesuai dengan minat dan motivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru, memudahkan perencanaan. Pendekatan tematik dapat memotivasi siswa, memberikan kemudahan bagi siswa dan melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide yang berbeda yang terkait. Kekurangannya yaitu sulit dalam menyeleksi tema, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan. Melakukan keseimbangan antara kegiatan dan pembelajaran materi. Yang keempat, langkah-langkah membuat rancangan dan penerapan model pembelajaran tersebut. Langkah-langkah membuat pembelajaran model tersebut lebih baik menggunakan pendekatan tematik di sekolah dasar akan sangat membantu siswa. Karena sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan. Langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan model pembelajaran tersebut adalah mempelajari kompetensi dasarnya, tema, indikator, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan, menyusun rencana kegiatan mingguan, harian. Yang kedua, penerapan modelnya. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan pembelajaran tematik adalah langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam perencanaan pembelajaran yang berorientasi dalam pembelajaran tematik. Yang kedua, langkah-langkah persiapan pembelajaran tematik meliputi pemetaan kompetensi dasar pada tema, menentukan tema sentral, pemetaan pokok bahasan, penentuan alokasi waktu, berumusan tujuan pembelajaran, penentuan alat dan media pembelajaran, dan perencanaan evaluasi. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran terpadu model Whitbread adalah suatu pembelajaran yang menggunakan metode tematik. Penggunaan pembelajaran terpadu model Whitbread ini lebih menekankan pada penentuan tema belajar yang harus tepat dan mengikuti pada proses pembelajaran. Karakteristik model Whitbread itu sendiri harus berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa agar siswa lebih memahaminya lebih jelas.
Juga menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan agar anak-anak tidak terlalu bosan, terlalu tegang dalam menghadapi pembelajaran IPS tersebut. Model web tersebut tidak harus dalam pembelajaran IPS, dalam pelajaran-pelajaran yang lain juga bisa dipergunakan. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan materi tentang pembelajaran IPS model web tersebut. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.